Beliau ini juga sempat menjadi Komandan Satgas Badan Intelijen Negara atau BIN di daerah Jayawijaya, Papua. Pada saat itu, beliau bertugas sambil menyamar sebagai seorang pedagang. Yang seperti kita tahu lah, seorang intel harus menyembunyikan identitas dirinya, jangan sampai ada orang yang tahu tentang identitas asli kita. Namun tanpa disangka-sangka, bisnis beliau ini yang bertujuan hanya untuk sebagai kedok atau penyamaran, ternyata malah justru berkembang sangat pesat. Di video kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh dari Batang, Jawa Tengah yang mungkin masih jarang ada yang tahu. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas dulu secara personal siapa sih Bupati Batang, Jawa Tengah yang pernah menjadi sorotan di Indonesia, yaitu Bapak Yoyo Ryo Sudibyo. Beliau ini lahir di kota Batang pada tanggal 23 April tahun 1972, atau sekarang mungkin sudah sekitar 52-an lah, 52 tahun. Jadi sebelum beliau terkenal sebagai seorang bupati, beliau ini sebenarnya mempunyai background seorang militer, di mana pada tahun 1994 beliau ini lulus dari Akademi Militer. Kemudian beliau berkarir hingga menjadi perwira operasi, kemudian berkarir secara serius di dunia kemiliteran hingga menjadi perwira operasi Datasen Intel Kodam Jaya, Jakarta pada tahun 2001. Setelah itu, beliau juga sempat menjadi ramel termuda di Tanjung Priuk pada tahun 2004. Beliau ini juga sempat menjadi Komandan Satgas Badan Intelijen Negara atau BIN di daerah Jayawijaya, Papua. Pada saat itu, beliau bertugas sambil menyamar sebagai seorang pedagang. Yang seperti kita tahu lah, seorang intel harus menyembunyikan identitas dirinya, jangan sampai ada orang yang tahu tentang identitas asli kita. Namun tanpa disangka-sangka, bisnis beliau ini yang bertujuan hanya untuk sebagai kedok atau penyamaran, ternyata malah justru berkembang sangat pesat. Bahkan dalam beberapa tahun saja, bisnis baju yang dimiliki oleh beliau ini mencapai 60-an gerai, 60 toko, 60 tempat. Sangat-sangat di luar dugaan. Kemudian di tahun 2006, beliau memilih untuk pensiun dari dunia kemiliteran dan ingin fokus untuk berdagang. Pada tahun 2012, di saat beliau sudah dianggap menjadi seorang pedagang yang sukses, akhirnya beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Batang pada periode 2012 sampai 2017. Kebayang nggak? Pas udah merasa di kemiliteran itu udah keren lah, udah hebat banget, udah menjadi anggota BIN juga. Tapi tanpa disangka-sangka, penyamarannya itu malah membuat dia sukses gitu. Dan karena memang karakter beliau ini yang sangat kuat dan sangat-sangat visioner dan suka membantu banyak UMKM, akhirnya beliau ini didorong dan didukung serta para masyarakat membantu pencalonan beliau. Jadi pada saat itu beliau ini maju secara independen dan Pak Yoyo ini menjadi bupati tepat pada tahun 2012 di kota Batang, Jawa Tengah. Hal yang membuat salut dari orang-orang ini adalah kedisiplinannya, di mana beliau sangat memperhatikan waktu sholat dan harus melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi kalau sudah waktunya sholat, semua pekerjaan itu dihentikan, nggak kenal itu lagi repot kayak atau lagi ada layanan masyarakat. Yang penting waktunya sholat, waktunya azan, udah semuanya harus ke musola atau ke masjid terdekat. Lalu apa saja sih kebijakan-kebijakan beliau yang selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batang dari tahun 2012 hingga 2017 yang sangat-sangat melekat di ingatan masyarakatnya? Oke? Salah satu kebijakan beliau yang sangat ramai menjadi perbincangan pada saat itu bukan hanya di kabupaten atau di kota Batang saja, tapi hampir di seluruh Indonesia adalah kebijakan beliau tentang festival anggaran. Bahkan pada saat itu beliau mendapatkan penghargaan dari Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2015, yang mana pada saat itu beliau mendapatkan penghargaan bersama Bu Risma, Wali Kota Surabaya pada saat itu. Buat yang belum tahu festival anggaran itu apa sih? Festival anggaran itu adalah sebuah program di mana anggaran keuangan pemerintahan Kabupaten Batang diperlihatkan secara umum di alun-alun Kabupaten Batang, sehingga masyarakat bisa menilai secara langsung, bisa melihat secara langsung anggaran-anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang. Jadi, uang ini buat apa? Uang ini buat pengerjaan infrastruktur apa? Semuanya lengkap di festival anggaran itu. Dan sebagai salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap UMKM, salah satunya adalah
membatasi dan membuat larangan untuk pendirian toko-toko modern semacam Indomaret, semacam Alfamart, di mana kebijakan itu hanya boleh ada satu toko atau satu toko modern masing-masing kecamatan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengembangkan UMKM, biar UMKM ini nggak kalah sama toko-toko modern. Meskipun kalau dilihat sekarang ada yang lebih invasif selain toko-toko modern itu. Ya tahu sendirilah, toko 24 jam. Fakta selanjutnya, bupati itu biasanya mendapatkan mobil dinas dan juga rumah dinas sebagai penunjang bupati itu sendiri. Tapi pada saat beliau menjabat, tidak mau dibelikan mobil dinas baru, dan pada saat itu beliau malah memilih mobil dinas bupati yang lama karena beliau meyakini tidak perlu-perlu amatlah mobil dinas baru yang dulu masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru? Malah buang-buang anggaran, malah buang-buang uang kas pemerintah kabupaten. Dan bahkan rumah dinas Bupati Batang pada saat itu dibuka untuk umum selama 24 jam. Nggak kalah sama toko. Jadi siapapun boleh masuk ke rumah dinas itu. Mau itu pejabat, mau itu rakyat biasa, petani, tukang ojek, semuanya boleh masuk ke rumah dinas. Bahkan ketika ada masyarakat yang meminta makan atau mungkin kelaparan dan masuk ke rumah dinas minta, "Pak, minta makan Pak, belum makan nih Pak," tidak akan menunggu lama, pasti akan langsung dikasih. Kebijakan yang keempat, beliau melarang aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel. Pada saat itu, rapat di hotel sangat-sangat menghambur-hamburkan uang, dan itu dilarang oleh Pak Yoyo. Bahkan setiap rapat, snacknya harus berisi hasil bumi dari rakyat Batang sendiri, seperti umbi-umbian, umbi-umbi yang direbus, jagung, pokoknya hasil bumi dari kota Batang itu sendiri. Kebijakan yang selanjutnya, beliau ini juga memberikan surat perintah untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di awal waktu, melaksanakan sholat berjamaah di masjid kepada seluruh instansi, baik negeri maupun swasta, di seluruh Kabupaten Batang. Dengan tujuan apa? Tak lain dan tak bukan, selain untuk meningkatkan esensi spiritual, juga melatih kedisiplinan sebagai seorang pejabat. Wah, terus yang nulis gimana nih? Ya pastinya ya menyesuaikan lah. Kemudian, kalian mungkin pernah dengar, jika ada suatu pengadaan barang atau proyek di sebuah pemerintah, itu harus ada pemenang dari tender tersebut. Pada saat Pak Yoyo menjabat sebagai bupati, si pemenang tender akan dibuatkan nota integritas yang disaksikan oleh seluruh peserta tender, di mana tujuannya untuk memastikan komitmen dari pemenang tender itu agar menggunakan anggaran dari pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga mengajak kerjasama dengan universitas. Tepatnya saat itu teknik sipil di UNES. Tugasnya untuk melakukan uji lab mengenai kelayakan proyek yang akan dikerjakan. Apakah spesifikasi bahan, ukuran, anggaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Kenapa beliau ini terpilih sebagai Bupati Batang? Padahal saat itu pengalaman politik beliau masih belum terlalu lama. Yang pertama, beliau ini selalu mempunyai komitmen yang akan selalu ditepati. Ketika beliau bilang akan memihak rakyat kecil, maka pada saat menjabat, beliau juga akan melakukan hal itu. Seperti mensupport UMKM, mensupport para pedagang-pedagang kaki lima, dan yang lain. Kemudian ketika beliau berjanji untuk nazar jalan kaki sejauh 48 km, beliau juga melakukan hal itu. Tepatnya dari pos pemenangan di daerah Kabupaten Batang sampai Kecamatan Bawang, yang tak lain yaitu menuju ke rumah ibunya. Selain itu, beliau juga pernah berjanji bahwasanya beliau akan menjabat hanya satu periode saja, yaitu pada tahun 2012 sampai 2017. Hanya itu saja. Ketika beliau dicalonkan kembali, beliau menolak, dan bahkan pada tahun 2016 banyak masyarakat yang turun demo. Bukan karena Pak Yoyo ini bermasalah, bukan karena Pak Yoyo ini korupsi atau dengan kejahatan-kejahatan yang lain, tapi karena masyarakat meminta beliau untuk tetap menjadi Bupati Batang pada periode berikutnya. Bukan karena hal itu juga, pada tahun yang sama, 2016, banyak isu yang beredar bahwasanya beliau ini akan dicalonkan sebagai salah satu calon wakil gubernur Jakarta. Ramai banget waktu itu.
Tapi beliau memilih untuk tidak lagi menjabat dan tidak lagi mencalonkan diri sebagai pejabat. Dan beliau lebih memilih untuk membangkitkan kembali bisnisnya, bisnis baju di Papua, yang saat itu hampir bangkrut. Yang tadinya 60-an gerai menjadi hanya 13 gerai saja. Dan pada akhirnya beliau kembali bangkit, yang tadinya 13-an gerai menjadi 30-an gerai lagi, namun dengan skala yang lebih besar. Itulah sedikit kisah dari Bupati Kota Batang, yaitu Bapak Yoyo Ryo Sudibyo, yang semestinya sih bisa menjadi contoh bukan hanya kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat kecil, tapi yang pasti bisa menjadi contoh buat pejabat-pejabat yang lain. Jangan cuma mikirin jabatan, jangan cuma mikirin duit. Oke, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan dapat informasi-informasi menarik dari kami.